Hai teman-teman semuanya, di video ini kita akan belajar bersama-sama tentang mini riset manajemen pesantren dan pendidikan non-formal yang terintegrasi dengan nilai-nilai agama, sains, dan moderasi beragama. Sebelum kita akan membahas hal-hal apa yang perlu kita ketahui dalam melakukan mini riset yang terintegrasi dengan agama, sains, dan moderasi beragama di pesantren dan pendidikan non-formal, kita perlu membedakan definisi dari pesantren dan pendidikan non-formal. Pertama, pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Di pesantren, orang-orang bisa belajar ilmu tentang keislaman seperti bahasa Arab, fikih, Al-Quran, hadis, kitab klasik, dan lainnya. Kedua, pendidikan non-formal adalah lembaga khusus yang didirikan untuk mengajarkan anak-anak keterampilan khusus yang dibutuhkan, seperti belajar komputer, bahasa asing, seni, dan keterampilan lainnya. Berikut ini adalah tema-tema yang dapat kita jadikan sebagai topik dalam meneliti tentang pesantren dan pendidikan non-formal yang terintegrasi dengan agama, sains, dan moderasi beragama, yakni kepemimpinan, kurikulum, program, marketing atau pemasaran, teknologi, peluang, dan tantangan. Berikut ini adalah contoh topik-topik mini riset yang terintegrasi dengan agama, sains, dan moderasi beragama. 1. Kepemimpinan kiai dan ajaran moderasi beragama untuk santri di pesantren. 2. Kurikulum pesantren berbasis sains dan moderasi beragama. 3. Program pelatihan peningkatan keterampilan anak-anak putus sekolah. 4. Peluang dan tantangan pengembangan sekolah non-formal, studi di sanggar belajar anak-anak berkebutuhan khusus. Di dalam mengintegrasikan topik riset kita dengan nilai-nilai agama, sains, dan moderasi beragama, kita harus memahami dan melakukan langkah-langkah berikut. Pertama, untuk mengintegrasikannya dengan nilai-nilai agama, kita harus mencantumkan dalil, seperti ayat-ayat Al-Quran atau hadis di dalam mini riset kita. Misalnya, topik riset kita tentang kepemimpinan di pesantren, maka kita harus menjelaskan dalil Al-Quran atau hadis yang ada hubungannya dengan kepemimpinan. Kita jelaskan apa hubungan topik tersebut dengan dalil yang kita cantumkan. Kedua, untuk mengintegrasikannya dengan moderasi beragama, kita harus menemukan poin apa di dalam riset kita yang menunjukkan aspek-aspek moderasi beragama, seperti komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi. Kita bisa mengintegrasikan salah satu aspek tersebut di dalam riset kita. Ketiga, aspek sains. Dari masalah atau fenomena yang kita teliti, apakah hal tersebut menunjukkan sesuatu yang bersifat saintifik, seperti proses, cara kerja, atau fenomena yang kita lihat dapat terukur atau tidak. Jika hal yang kita teliti dapat terukur, maka kita bisa menjelaskan bahwa hal tersebut sebagai fenomena saintifik di dalam riset kita. Nah, gimana? Mudah kan? Demikian cara kerja integrasi agama, sains, dan moderasi beragama di dalam riset kita. Sekarang, waktunya kita mengimplementasikannya di dalam riset kita. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin.